Siapa sangka, seorang dokter muda yang sukses di kota besar, saat pulang kampung justru jatuh cinta kepada seorang pemuda sederhana? Kisah ini penuh kejutan dan mengajarkan kita arti cinta sejati. Penasaran bagaimana akhirnya? Simak kisahnya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah inspiratif dan penuh makna. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian di bawah, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Oh iya, jangan lupa juga tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar ya, agar video ini penuh dengan keberkahan. Dan tulis juga kalian berasal dari daerah mana, biar kita bisa saling kenal satu sama lain. Sinta adalah seorang dokter muda yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di kota besar. Sejak kecil, ia sudah bercita-cita menjadi seorang dokter karena ingin membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama di daerahnya yang masih minim fasilitas kesehatan. Setelah bertahun-tahun berjuang, melewati ujian demi ujian, dan bekerja keras untuk mencapai impiannya, akhirnya ia berhasil mendapatkan gelar dokternya. Namun, dalam proses tersebut, Sinta hampir tidak pernah pulang ke kampung halamannya. Kesibukan kuliah, tugas rumah sakit, dan berbagai kegiatan akademik membuatnya jarang bertemu dengan keluarganya. Kini, setelah sekian lama, ia akhirnya mendapat kesempatan untuk kembali ke desa tempat ia dibesarkan, untuk merayakan Lebaran bersama orang tua dan sanak saudaranya. Perjalanan pulang ke desa selalu membawa kenangan tersendiri bagi Sinta. Ia teringat masa kecilnya, ketika masih bermain di sawah bersama teman-teman, berlarian di ganggang kecil desa, dan menikmati suasana malam yang tenang tanpa hiruk-pikuk kota. Mobil yang ditumpanginya perlahan memasuki jalanan desa yang masih asri, dengan pepohonan rindang di sepanjang jalan. Rumah-rumah warga terlihat sederhana tetapi penuh kehangatan. Beberapa orang duduk di teras rumah, menyapa tetangga yang melintas, suasana yang sangat berbeda dari kesibukan kota. Ketika mobil berhenti di depan rumahnya, keluarganya sudah menunggu dengan wajah penuh kebahagiaan. Ibunya langsung memeluknya erat, melepas rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Ayahnya, meskipun terlihat lebih pendiam, tetap menunjukkan kebahagiaannya dengan senyum hangat. Adik-adiknya juga berlari menghampirinya, berebut untuk mendapatkan perhatian sang kakak yang sudah lama tidak mereka lihat. Akhirnya pulang juga anak ibu yang jadi dokter ini, seru ibunya dengan mata berbinar-binar. Sinta hanya tersenyum haru, merasa bahwa meskipun ia telah pergi jauh untuk mengejar impian, keluarganya tetap menyambutnya dengan cinta yang sama. Setelah beristirahat sejenak, Sinta mulai berjalan-jalan di sekitar desa. Banyak wajah-wajah yang masih ia kenal, tetangga-tetangga yang dulu sering mengajaknya bermain, dan beberapa anak kecil yang sekarang sudah mulai beranjak remaja. Beberapa warga menyapanya dengan antusias, merasa bangga karena ada anak desa mereka yang berhasil menjadi dokter. Wah, Sinta sudah jadi dokter sekarang. Hebat sekali. Kapan mulai buka praktek di desa ini? Canda salah satu tetangganya. Sinta hanya tertawa, belum terpikirkan baginya untuk menetap di desa setelah sekian lama mengejar karir di kota. Di tengah perjalanannya mengelilingi desa, Sinta tiba-tiba melihat sebuah kejadian yang menarik perhatiannya. Seorang pemuda tampak sedang membantu seorang nenek yang kesulitan membawa barang belanjaannya. Dengan cekatan, pemuda itu mengambil kantong-kantong berat dari tangan si nenek dan mengantarnya sampai ke rumah. Nenek itu berkali-kali mengucapkan terima kasih, sementara pemuda tersebut hanya tersenyum, lalu melanjutkan pekerjaannya yang lain. Sinta terdiam sejenak, memperhatikan sosok pemuda itu. Pakaiannya sederhana, sedikit lusuh, dan terlihat seperti seseorang yang sering bekerja keras di luar ruangan. Ada sesuatu dari dirinya yang membuat Sinta tertarik, meskipun ia sendiri belum tahu apa itu. Beberapa hari setelah kedatangannya di desa, Sinta mulai sering bertemu dengan pemuda itu. Namanya adalah Rian, seorang pria sederhana yang bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Rian tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi ia selalu bersedia membantu siapa saja yang membutuhkan tenaganya. Kadang ia menjadi tukang bangunan, kadang membantu di sawah, dan kadang ikut bekerja di warung milik warga. Sinta semakin penasaran dengan sosoknya. Ia bukan pria kaya, bukan pria dengan pendidikan tinggi, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang memancarkan ketulusan.
Sinta pun mulai mencari tahu lebih banyak tentang Rian dari warga sekitar. Ternyata, Rian adalah seorang yatim piatu yang sudah sejak kecil hidup mandiri. Ia tidak memiliki banyak harta, tetapi dikenal sebagai sosok yang baik, jujur, dan selalu membantu orang lain tanpa pamrih. Banyak warga desa yang menyukainya, meskipun sebagian juga menganggapnya hanya seorang pemuda biasa yang tidak punya masa depan yang jelas. Namun, bagi Sinta, ada hal lain yang lebih menarik daripada sekadar status sosial atau kekayaan seseorang. Seiring berjalannya waktu, Sinta dan Rian mulai semakin sering berinteraksi. Mereka bertemu di berbagai kesempatan, baik saat Sinta membantu ibunya di pasar, saat ia berjalan-jalan di desa, atau bahkan ketika Rian kebetulan sedang bekerja di sekitar rumahnya. Setiap kali berbincang dengan Rian, Sinta merasa ada sesuatu yang berbeda. Rian memiliki cara berpikir yang sederhana tetapi bijaksana. Ia tidak berbicara tentang kesuksesan atau ambisi besar, tetapi tentang kebahagiaan sederhana, tentang bagaimana ia bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup. Pada suatu sore, saat mereka duduk di tepi sungai, Rian bertanya, "Kamu sudah lama di kota, Sinta. Apa nggak rindu dengan kehidupan di desa ini?" Sinta terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Aku rindu, tapi aku juga punya tanggung jawab di kota. Banyak orang yang membutuhkan dokter di sana," jawabnya. Rian mengangguk, memahami jawabannya. Tapi kadang, kebahagiaan bukan soal tempat, tapi soal dengan siapa kita berbagi hidup, tambahnya dengan senyum yang tulus. Kata-kata itu membuat Sinta berpikir. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, Sinta mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Rian bukan pria yang kaya, bukan pria yang bergelimang harta, tetapi ia memiliki sesuatu yang sulit ditemukan di kota, ketulusan dan hati yang bersih. Sinta mulai menyadari bahwa mungkin, kebahagiaan sejati bukan hanya soal kesuksesan dan karir, tetapi juga tentang menemukan seseorang yang bisa membuatnya merasa utuh. Namun, ia juga tahu bahwa jika perasaannya benar-benar serius, ia harus menghadapi satu tantangan besar, keluarganya. Keluarga Sinta tentu memiliki harapan yang berbeda untuk masa depannya. Mereka ingin Sinta menikah dengan seseorang yang sepadan, yang memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan mapan, dan bisa memberikan kehidupan yang nyaman. Jika mereka tahu bahwa Sinta mulai jatuh cinta pada seorang pemuda serabutan, apa yang akan terjadi? Sinta mulai bimbang. Haruskah ia mengikuti kata hatinya, atau mengikuti harapan keluarganya? Namun, satu hal yang pasti, rasa yang tumbuh di hatinya tidak bisa ia abaikan begitu saja. Ia hanya perlu menemukan cara untuk meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dengan status atau materi, tetapi dengan ketulusan dan cinta yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah kepulangannya ke desa, Sinta mulai terbiasa kembali dengan suasana kampung halamannya. Ia merasa betapa banyak hal yang telah berubah selama bertahun-tahun ia tinggal di kota. Jalan-jalan desa kini lebih rapi, beberapa rumah sudah direnovasi, dan ada lebih banyak warung serta usaha kecil yang berkembang. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah keramahan penduduk desa. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, selalu ada saja yang menyapa dengan hangat. Suatu pagi, Sinta memutuskan untuk menemani ibunya ke pasar. Ia ingin menikmati suasana pagi di desa, melihat hiruk-pikuk pasar tradisional yang sudah lama tidak ia kunjungi. Saat tiba di sana, Sinta langsung disambut oleh beberapa ibu-ibu yang mengenalnya sejak kecil. "Wah, Sinta sudah jadi dokter sekarang. Pasti sibuk sekali di kota, ya?" Salah satu ibu bertanya dengan senyum lebar. Sinta hanya mengangguk dan tersenyum. Ia senang bisa kembali ke lingkungan yang begitu akrab dan hangat. Di tengah perjalanannya membantu ibunya berbelanja, Sinta kembali melihat sosok pemuda yang menarik perhatiannya beberapa hari lalu. Rian, si pemuda serabutan, terlihat sedang membantu seorang pedagang sayur mengangkat karung berisi hasil panen. Gerakannya cepat dan cekatan, seolah sudah terbiasa dengan pekerjaan fisik yang berat. Setelah selesai membantu, ia menerima beberapa lembar uang dari pedagang itu, tetapi Sinta melihat bahwa ekspresi Rian tetap sama, tenang dan tanpa keluhan, seolah uang bukanlah tujuan utama dari yang ia lakukan. Setelah menyelesaikan belanjaannya, Sinta dan ibunya pun bersiap untuk pulang. Namun, dalam perjalanan kembali ke rumah, tiba-tiba mereka melihat seorang anak kecil yang jatuh dan terluka di tepi jalan. Tanpa berpikir panjang, Sinta langsung menghampiri anak itu dan memeriksa luka di lututnya.
Tenang ya, Dek. Kakak periksa dulu, katanya dengan lembut sambil mengeluarkan tisu dari tasnya untuk membersihkan darah yang mengalir. Saat ia tengah sibuk menenangkan si anak, tiba-tiba seseorang datang menghampiri dengan membawa sebotol air bersih dan kain bersih. "Rian, pakai ini dulu buat bersihin lukanya," katanya sambil menyerahkan kain tersebut kepada Sinta. Sinta tersenyum dan menerimanya. "Terima kasih, ya," ucapnya sambil terus merawat luka si anak kecil. Setelah beberapa saat, luka itu akhirnya berhasil dibersihkan dan ditutup dengan perban darurat yang Sinta bawa di tasnya. Anak kecil itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya berlari kembali ke rumahnya. Saat itu, untuk pertama kalinya, Sinta dan Rian benar-benar berbicara. "Kamu selalu siap sedia membantu orang lain, ya?" tanya Sinta sambil menatap pemuda itu dengan rasa penasaran. Rian hanya tersenyum tipis. "Kalau bisa membantu, kenapa tidak? Hidup kan bukan cuma buat diri sendiri," jawabnya santai. Jawaban itu membuat Sinta sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa seorang pemuda yang hidup serabutan dan tanpa pekerjaan tetap bisa memiliki pemikiran yang begitu bijaksana. Dari pertemuan itu, Sinta mulai semakin tertarik untuk mengenal Rian lebih jauh. Hari demi hari, mereka semakin sering bertemu secara tidak sengaja. Kadang saat Sinta berjalan-jalan di desa, ia melihat Rian sedang membantu warga membangun rumah, atau ketika ia pergi ke sawah, Rian ada di sana membantu panen. Pemuda itu seperti selalu ada di berbagai sudut desa, membantu siapa saja yang membutuhkan tenaganya. Sinta pun mulai bertanya-tanya, bagaimana kehidupan Rian sebenarnya? Dari mana ia mendapatkan penghasilannya jika pekerjaannya tidak menentu? Apakah ia tidak memiliki keluarga yang bisa membantunya? Penasaran dengan jawabannya, Sinta mulai bertanya kepada beberapa warga desa. Dari mereka, Sinta akhirnya mengetahui bahwa Rian adalah seorang yatim piatu yang telah kehilangan orang tuanya sejak kecil. Ia tidak memiliki harta warisan, tidak memiliki rumah sendiri, dan hanya tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran desa. Namun, meskipun hidup dalam keterbatasan, Rian tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum, selalu siap membantu orang lain, dan tidak pernah meminta imbalan lebih dari yang ia butuhkan. Banyak warga desa yang menyukainya, tetapi sebagian juga menganggapnya sebagai pemuda tanpa masa depan. Hal ini membuat Sinta semakin tertarik dan ingin memahami lebih dalam tentang pria sederhana itu. Suatu hari, Sinta akhirnya memberanikan diri untuk berbicara lebih lama dengan Rian. Mereka bertemu di pinggir sungai saat senja. Sinta yang awalnya hanya berniat menikmati udara segar, tidak menyangka akan bertemu dengan Rian di sana. "Kamu sering ke sini?" tanya Sinta membuka percakapan. Rian mengangguk. "Iya, kalau lagi nggak kerja, aku suka duduk di sini. Tempat ini tenang," jawabnya sambil menatap aliran sungai yang mengalir pelan. Percakapan mereka pun mengalir dengan lancar. Sinta mendengar kisah hidup Rian, bagaimana ia bertahan sejak kecil, bagaimana ia belajar untuk tidak bergantung pada orang lain, dan bagaimana ia menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain. "Aku nggak punya banyak hal dalam hidup, tapi aku selalu percaya kalau kita berbagi dengan orang lain, hidup kita akan lebih berarti," ujar Rian dengan senyum tulus. Mendengar itu, hati Sinta terasa hangat. Ia merasa bahwa pemuda di hadapannya bukanlah seseorang yang bisa diukur dengan pekerjaan atau kekayaan. Ada sesuatu dalam dirinya yang begitu berharga, hati yang penuh ketulusan dan keikhlasan. Namun, meskipun Sinta mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya, ia sadar bahwa ada tantangan besar di depan. Keluarganya pasti akan sulit menerima jika ia jatuh cinta pada seorang pemuda tanpa pekerjaan tetap dan tanpa status sosial yang jelas. Apalagi, sebagai seorang dokter, Sinta memiliki masa depan yang cerah, dan orang tuanya tentu menginginkan seseorang yang sepadan untuk menjadi pendamping hidupnya. Di dalam hatinya, Sinta mulai bertanya-tanya, apakah ia harus mengikuti kata hatinya, ataukah ia harus mengikuti harapan keluarganya? Malam itu, Sinta duduk termenung di beranda rumahnya, memandangi langit penuh bintang. Hatinya diliputi berbagai perasaan yang sulit ia jelaskan. Sejak kepulangannya ke desa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Ia menemukan ketenangan yang selama ini tidak pernah ia rasakan di kota. Namun, yang paling mengusik pikirannya adalah perasaannya terhadap Rian. Sinta tidak bisa membohongi dirinya sendiri, ia telah jatuh hati pada sosok pemuda sederhana itu. Namun,
Ia juga tahu bahwa cinta saja tidak cukup untuk menghadapi kenyataan hidup. Ia sadar bahwa keluarganya, terutama orang tuanya, memiliki harapan yang besar terhadapnya. Mereka telah berkorban begitu banyak untuk pendidikannya, berharap ia bisa memiliki kehidupan yang mapan dan menikah dengan seseorang yang memiliki masa depan yang jelas. Keesokan harinya, Sinta mencoba membicarakan perasaannya kepada ibunya secara halus. "Bu, menurut ibu, apakah kebahagiaan itu selalu harus diukur dengan pekerjaan dan status seseorang?" Tanyanya sambil menuangkan teh ke cangkir ibunya. Ibunya menatapnya sejenak sebelum menjawab, "Tentu saja tidak, Nak. Tapi dalam hidup, kita juga harus realistis. Kebahagiaan itu bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang bagaimana kamu bisa hidup dengan nyaman tanpa harus merasa kekurangan." Sinta terdiam. Ia memahami maksud ibunya, tetapi hatinya tetap tidak bisa mengingkari bahwa ada sesuatu dalam diri Rian yang membuatnya merasa utuh. Tak lama setelah pembicaraan itu, ayah Sinta tiba-tiba mengajaknya berbicara dengan nada serius. "Sinta, ayah dengar dari beberapa tetangga kalau kamu sering menghabiskan waktu dengan Rian," kata ayahnya dengan nada hati-hati. Sinta merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Iya, yah. Dia orang yang baik," jawabnya jujur. Ayahnya menghela napas panjang. "Ayah tidak meragukan kebaikannya, tapi kamu juga harus berpikir panjang. Kamu seorang dokter, Nak. Masa depanmu cerah. Apakah kamu benar-benar yakin ingin mengaitkan hidupmu dengan seseorang yang bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap?" Pertanyaan itu menghantam hati Sinta dengan keras. Ia tahu bahwa pertanyaan itu tidak bermaksud menyakitinya, tetapi hanya mencerminkan kekhawatiran seorang ayah terhadap anaknya. Namun, Sinta juga tidak bisa mengabaikan perasaannya. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Sinta. Ia mencoba menjauhi Rian, berharap bisa menenangkan pikirannya dan memikirkan semuanya dengan lebih rasional. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin ia menyadari betapa besar perasaannya terhadap pemuda itu. Sementara itu, Rian pun merasakan ada yang berbeda dengan Sinta. Ia menyadari bahwa Sinta mulai menjaga jarak, meskipun mereka masih bertemu sesekali. Ia tidak bodoh. Ia tahu bahwa status sosial mereka berbeda jauh. Ia tahu bahwa dunia Sinta dan dunianya seperti dua garis yang tidak mungkin bertemu. Namun, entah mengapa, ia tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaan yang telah tumbuh di hatinya. Suatu hari, Rian memberanikan diri untuk berbicara dengan Sinta. Mereka bertemu di tepi sungai, tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama. "Sinta, kalau kamu merasa nggak nyaman berteman denganku, aku bisa mengerti," kata Rian dengan suara pelan tetapi penuh ketegasan. Sinta menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Bukan itu, Rian. Aku hanya bingung. Aku tidak tahu harus memilih yang mana, kata hatiku atau harapan keluargaku." Rian tersenyum tipis. "Aku nggak akan pernah memaksamu untuk memilih aku, Sinta. Aku hanya ingin kamu bahagia, apapun keputusanmu." Mendengar itu, air mata Sinta akhirnya jatuh. Ia merasa betapa tulusnya perasaan Rian. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan. Hanya ketulusan yang murni. Beberapa hari setelah pertemuan itu, keluarga Sinta tiba-tiba memperkenalkannya kepada seorang pria bernama Andre. Ia adalah seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit ternama di Jakarta. Sinta tahu bahwa ini adalah upaya keluarganya untuk menjauhkan dirinya dari Rian dan mengarahkannya kepada seseorang yang mereka anggap lebih layak untuknya. Andre adalah pria yang sopan, berpendidikan, dan memiliki kehidupan yang mapan. Namun, tidak ada getaran apapun yang Sinta rasakan saat berbicara dengannya. Tidak seperti saat ia bersama Rian, di mana setiap kata yang diucapkan Rian selalu terasa begitu tulus dan bermakna. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Ia tahu bahwa keluarganya hanya ingin yang terbaik untuknya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan kebahagiaannya sendiri. Ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan mengikuti harapan keluarganya, ataukah ia akan memperjuangkan perasaannya sendiri? Setelah berpikir panjang, Sinta akhirnya membuat keputusan yang mungkin akan mengecewakan banyak orang, tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang paling benar untuknya. Ia memilih untuk mengikuti kata hatinya. Dengan penuh keberanian, Sinta berbicara kepada orang tuanya. "Ayah, Ibu, aku tahu kalian menginginkan yang terbaik untukku. Aku sangat menghargai itu.
Tapi kebahagiaanku bukan hanya tentang pekerjaan dan status sosial. Kebahagiaanku adalah tentang dengan siapa aku ingin berbagi hidupku. Ayah dan ibunya terdiam. Mereka tidak bisa langsung menerima keputusan Sinta, tetapi mereka juga tidak bisa memaksa anak mereka untuk menikah dengan seseorang yang tidak ia cintai. Butuh waktu, tetapi akhirnya keluarga Sinta mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu bisa diukur dengan materi. Mereka melihat ketulusan Rian, kebaikannya, dan bagaimana ia bisa membuat Sinta bahagia. Dan akhirnya, meskipun perjalanan cinta mereka tidak mudah, Sinta dan Rian bisa bersatu. Pernikahan mereka sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada pesta mewah atau gaun mahal, tetapi ada cinta yang tulus dan doa dari orang-orang yang menyayangi mereka. Sinta memilih jalannya sendiri, jalan yang mungkin tidak sempurna di mata dunia, tetapi sempurna di hatinya. Dan pada akhirnya, ia tidak pernah menyesali keputusannya. Karena ia tahu, ia telah memilih seseorang yang mencintainya bukan karena gelar atau statusnya, tetapi karena dirinya yang sesungguhnya. Itulah kisah inspiratif hari ini. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati tidak selalu tentang harta atau status sosial, tetapi tentang ketulusan dan keikhlasan hati. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Sinta sudah tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.